Oke, kita akan membahas irisan kerucut bagian yang pertama. Sebuah kerucut berongga apabila dipotong atau diiris dengan bidang rata yang seperti ini dengan cara-cara tertentu, maka irisannya dapat menghasilkan beberapa macam bentuk kurva khusus. Ada yang berupa lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan-persamaan daripada irisan kerucut tersebut, nah, terlebih dahulu kita harus memahami letak-letak daripada titik ataupun garis pada sumbu kartesius. Oke, nah jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah garis-garis yang sejajar sumbu kartesius. Ini kita tulis garis yang sejajar dengan sumbu kartesius. Oke, nah jadi pada sumbu kartesius, kalau ini kita misalkan ada sumbunya, kita gambarkan seperti ini. Yang vertikal ini adalah sumbu Y, ya. Nah, kalau yang vertikal ini kita namakan dengan sumbu Y, dan yang mendatar adalah sumbu X. Nah, sekarang kalau kita disuruh menggambarkan garis X sama dengan, nah berarti gambarnya harus yang horizontal atau yang vertikal. Kalau ditanya garis X sama dengan, nah ini kalau disebut garis X sama dengan berarti posisinya harus yang vertikal. Kalau dia potong contohnya X-nya sama dengan A, kita misalkan di sini, maka ini persamaannya adalah X sama dengan A. Jadi kalau garis yang vertikal itu adalah X sama dengan, ya. Nah, atau sumbu Y itu adalah garis X sama dengan 0. Kalau sumbu Y ini berarti X sama dengan 0. Nah, demikian juga kalau contohnya kita disuruh menggambarkan garis Y sama dengan, berarti kedudukan garisnya dia sejajar dengan sumbu X. Ya, sejajar dengan sumbu X. Kalau kita misalkan di sini dia potong B, maka persamaan garis ini dinamakan dengan garis Y sama dengan B. Ya, garis Y sama dengan B. Nah, ini contoh kita misalkan seperti ini. Ini pada sumbu kartesius, ya, tanpa menggunakan sumbu kartesius, kita disuruh sketsa garis berikut. Ya, sketsa garis Y sama dengan 3 dan X sama dengan minus 5, contohnya seperti ini. Nah, jadi ingat, kalau yang namanya garis Y sama dengan 3 berarti dia posisinya harus horizontal. X sama dengan negatif 5, X sama dengan itu berarti posisinya harus yang vertikal, ya. Nah, jadi tanpa sumbu kartesius, nah ini kita misalkan garisnya adalah Y sama dengan 3, ya kan. Nah, dan ini garis yang vertikal ini adalah X sama dengan negatif 5, ya. Nah, jadi kalau untuk menggambarkan garis X sama dengan dan Y sama dengan dibandingkan terhadap titik tanpa menggunakan sumbu kartesius, kita harus bisa membayangkan kalau X sama dengan berarti posisinya harus yang vertikal, memotong sumbu X tegak lurus, ya. Nah, kemudian kalau garis Y sama dengan dia harus yang horizontal, memotong sumbu Y tegak lurus, ya. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami. Nah, kemudian yang kedua ini adalah kedudukan titik, ya. Ini tentang kedudukan titik. Yang kedua, kedudukan titik. Nah, kedudukan titik yang akan kita lihat ini kita bandingkan dengan titik dengan titik, demikian juga titik dengan garis. Nah, tapi sebelumnya kalau contohnya ada koordinat titik P, kita misalkan 3, minus 5. Ini kalau kita letakkan pada sebuah bidang datar tanpa menggunakan sumbu kartesius. Nah, berarti koordinat 3, negatif 5, kalau kita tarik garis-garis yang sejajar sumbu dan melalui titik P. Nah, contohnya seperti ini. Ini garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian yang kedua ini garis yang sejajar dengan sumbu Y.
Oke, kita namain, ini berarti namanya garis Y sama dengan negatif 5. Dan garis yang vertikal ini namanya X sama dengan 3. Ya. Nah, itu koordinat daripada titik. Kalau kita gambarkan garis-garis yang melalui titiknya sejajar dengan sumbu Y dan sumbu X, berarti namanya adalah X sama dengan 3 yang vertikal dan Y sama dengan negatif 5 yang horizontal. Nah, sekarang kalau contohnya kita disuruh membandingkan kedudukan titik. Kita misalkan contohnya seperti ini. Titik P koordinatnya adalah 2,4. Kemudian ada titik Q, ini koordinatnya kita misalkan negatif 3,4. Nah, coba gambarkan letak daripada titik P dan titik Q. Nah, tentunya ini kita ambil sebagai acuan. Kita misalkan ada titiknya di sini 2,4. Ini titik P. Acuan sebagai titik. Acuannya adalah titik P 2,4. Kemudian titik Q-nya negatif 3,4. Nah, sebelum kita gambarkan titik Q di mana letaknya, kita akan cari persamaan garis yang melalui titik P sejajar sumbu-sumbu kartesiusnya dan titik Q. Ya. Titik P yaitu sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis yang horizontal ini adalah garis Y sama dengan 4 dan yang vertikal ini adalah garis X sama dengan 2. Inilah letak daripada titik P-nya. Kemudian kalau kita lihat koordinat titik Q, Y sama. Komponen Y-nya ini sama. Komponen X-nya negatif 2 dan negatif 3. Kalau ini X-nya sama dengan 2, maka X sama dengan negatif 3 tentunya ada di kiri. Ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan garisnya, garis X sama dengan negatif 3, kita misalkan di sini posisinya. Nah, maka ini kalau kita namakan X-nya sama dengan negatif 3, perpotongan antara X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan 4, ini adalah titik Q. Ya, yaitu koordinatnya negatif 3,4. Ya. Nah, jadi kalau contohnya, contoh lain, kalau kita disuruh langsung menggambarkan koordinat titik P dan Q. Ini kita misalkan negatif 5,7 dan titik Q-nya negatif 5,2. Gitu. Nah, ambil sebagai acuan, kita misalkan di sini ada titik P, ya kan? Ini koordinatnya negatif 5,7 dan titik Q negatif 5,2. Artinya apa? X-nya sama, berarti garis tersebut nanti ada pada sepanjang garis X sama dengan 5 tentunya, negatif 5. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat Y-nya, ini Y-nya 7, berarti Y negatif 2, nah, posisinya di sini. Ya, inilah titik Q, ini Y-nya negatif 2. Ya, berarti koordinat titik Q-nya ada di bawah. Negatif 5,2. Ya. Nah, demikian sampai seterusnya nanti. Ini tentunya harus lancar supaya menjawab soal-soal dari irisan kerucut, persamaan-persamaannya kita bisa lebih mudah. Nah, kemudian yang berikut ini akan kita bandingkan juga, yaitu koordinat titik dengan garis. Ya, koordinat titik dengan garis. Contoh, kalau kita misalkan ada titik P 5,3 dan ada garis X sama dengan 2. Nah, ini coba kita sketsa grafiknya. Nah, koordinat titik P kita misalkan sebagai acuan di sini posisinya 5,3. Nah, garis X sama dengan 2. Nah, ini kalau kita perhatikan X-nya dari titik P ini adalah X sama dengan berapa coba? X-nya sama dengan 5. Kalau X sama dengan 2, berarti posisinya ada di kiri. Kalau X sama dengan 5, X sama dengan 6, X sama dengan 7, X sama dengan yang lebih kecil dari 5, berarti posisinya di kiri. Maka inilah garis yang akan kita gambarkan, namanya X sama dengan 2. Ya. Nah, yang berikut, contoh lagi, kalau kita misalkan ada titik Q, koordinatnya 2,7, kemudian ada garis Y sama dengan misalkan negatif 3. Nanti kejauhan ya. Misalkan ini
Y-nya sama dengan 5. Nah, bagaimana cara untuk menggambarkan sketsa daripada kedudukan garis dan titik ini? Nah, selalu kita misalkan acuannya adalah titik Q, koordinatnya ini kita misalkan di sini, ini titik Q, koordinatnya adalah 2,7. Nah, karena dibandingkan dengan garis Y sama dengan 5, maka koordinat titik Q-nya ini kita tarik garis Y sama dengan berapa yang dia punya. Karena titiknya 2,7, maka garis ini adalah Y sama dengan 7. Nah, kita akan bandingkan dengan garis Y sama dengan 5. Kalau Y sama dengan 5, posisinya di atas atau di bawah dari Y sama dengan 7? Ya, sudah pasti ada di bawah. Inilah persamaan garis Y sama dengan 5. Ya. Nah, jadi ini harus kita pahami untuk meletakkan titik-titik atau garis-garis yang ada pada irisan kerucut.